Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wade Siti Salwa. Saya dari jurusan Keperawatan, Fakultas Olahraga dan Kesehatan, Universitas Negeri Gorontalo. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana implementasi Pancasila dalam keperawatan. Sebelum itu, saya ingin menjelaskan apa itu Pancasila. Menurut Muhammad Yamin, Pancasila berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti sendi, asas, dasar, atau pengaturan tingkah laku yang penting dan baik. Jadi Pancasila merupakan dasar negara sekaligus ideologi negara Indonesia. Pancasila memiliki kedudukan yang kuat dan tak tergoyahkan sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila menjadi landasan moral, ideologi, dan identitas nasional yang menjadi pijakan untuk membangun masyarakat yang adil, beradab, dan demokratis. Baik, lalu saya akan menjelaskan bagaimana implementasi butir-butir Pancasila dalam dunia keperawatan. Yang pertama, bagaimana implementasi dalam dunia keperawatan untuk sila pertama dalam Pancasila, yakni ketuhanan yang Maha Esa. Sebagai seorang perawat, harus menjunjung tinggi kebebasan beragama bagi klien. Pengamalan Pancasila pertama tentu wajib dilakukan oleh seorang perawat. Hal itu dikarenakan negara Kesatuan Republik Indonesia mengaku adanya 5 kepercayaan atau agama. Maka sudah tentu sebagai seorang perawat harus bisa menghargai dan menghormati pasien atau klien yang berbeda kepercayaan. Selanjutnya, sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini mengandung arti bagi profesi keperawatan, yaitu seorang perawat harus bersikap adil terhadap klien, memiliki rasa cinta dalam artian sayang terhadap klien, serta tidak membeda-bedakan klien dalam melakukan perawatan. Dengan keanekaragaman budaya serta suku bangsa, seorang perawat dalam menjalankan tugasnya tentu akan menghadapi klien yang berbeda-beda pula. Selanjutnya, sila ketiga, persatuan Indonesia. Nah, sebagai seorang perawat akan dihadapkan dengan berbagai profesi yang akan menunjang profesinya untuk kesembuhan bagi klien. Maka implementasi dari sila ketiga jelas harus dilakukan oleh seorang perawat. Hal ini dimaksudkan agar klien dapat merasakan kenyamanan dan cepat dalam memperoleh kesehatan. Seorang perawat tidak boleh mementingkan diri pribadi, kelompok ataupun ras. Seorang perawat yang baik harus mementingkan kesehatan klien, baik berbeda agama, ras, dan suku bangsa. Lalu dalam sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam sila keempat, ini memiliki arti yang lebih luas. Akan tetapi dalam profesi perawat akan terlihat jelas bahwa dalam pelaksanaan keperawatan terhadap klien, seorang perawat harus bisa dipimpin dan bekerja sama secara tim. Selain itu, sebelum melaksanakan tindakan kepada klien harus terlebih dahulu melakukan musyawarah dengan keluarga klien serta tenaga medis lainnya. Hal ini dimaksudkan agar tercipta proses pelayanan kesehatan yang baik bagi klien. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima dalam profesi keperawatan memiliki arti bahwa seorang perawat harus bersikap adil dan merata terhadap seluruh rakyat Indonesia. Hal ini mengandung pengertian bahwa seorang perawat dalam melaksanakan tugasnya harus bersikap sama dan tidak membeda-bedakan antara klien yang satu dan klien yang lainnya. Seorang perawat juga harus mampu mementingkan keselamatan klien dan juga keselamatan bagi dirinya sendiri. Seorang perawat harus mampu menyeimbangkan antara hak dan kewajiban klien. Jadi kesimpulannya adalah nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan etik keperawatan sudah mencerminkan nilai-nilai Pancasila, sehingga perawat yang menjunjung nilai-nilai etik keperawatan dalam memberikan pelayanan keperawatan dapat dianggap sebagai perawat dengan karakter Pancasilais. Pelayanan praktek keperawatan masih memerlukan pembenahan agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, terutama perbaikan rasa persatuan dan keadilan di dalam organisasi profesi keperawatan. Terima kasih, semoga bermanfaat.